Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 Statistika ingin eh, memberikan tutorial cara untuk menganalisis data. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri Vanesha Nurfauzia dengan NIM 23041101058. Dan saya Karisma Wahid Triswanti dengan NIM 230411101040. Perkenalkan, nama saya Devina Wahyu Maharani dengan NIM 230411101057. Oh ya, yang pertama yaitu ada cara kerja atau langkah-langkah mengenai analisis regresi linear sederhana. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data dua variabel yang akan dianalisis. Nah, di dalam data ini ada dua data, yaitu ada data X dan data Y. Data X sendiri adalah variabel base dan data Y adalah variabel terikat. Data dimasukkan secara berpasangan di dalam tabel tersebut. Nah, selanjutnya, regresi linear yaitu menganalisis regresi linear yang sederhana dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y. Model ini mencari persamaan garis lurus dalam bentuk Y sama dengan A plus BX, yaitu di mana A adalah intercept titik potong dari sumbu Y dan B adalah koefisien regresi dari kemiringan garis. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya Vanesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada tutorialnya. Yang pertama kita akan ke menu data yang di atas. Selanjutnya kita ke paling pojok kanan. Di sini ada data analyze. Lalu pada analyze tools kita langsung ke regression di sini dan klik OK. Nah, di menu regression jika punya milik dari teman-teman belum ada seperti yang ada pada kami, bisa langsung saja dimasukkan secara mandiri seperti ini di blok. Nah, lalu oke. Dan seperti itu juga pada yang satunya. Lalu teman-teman bisa langsung klik labels. Nah, jika teman-teman ingin membuat hasilnya itu terlihat pada sheet yang sama, bisa langsung klik output range. Jika teman-teman ingin membuat di sheet yang baru, bisa membuat di new worksheet play. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, bisa langsung saja ke klik OK, tapi kami akan membuatnya di sheet yang sama, jadi kami akan klik output range. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja klik OK, dan hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Karisma. Oke, izin melanjutkan. Jadi setelah melalui langkah-langkah untuk menghitung regresi sederhana menggunakan Excel ini, nantinya akan menghasilkan output yang dimana outputnya ditampilkan dalam layar. Nah, ini ada summary output. Summary outputnya itu contohnya kayak multiple R, di mana nilainya itu 0,676, kemudian ada R square 0,457 sekian, kemudian ada adjusted yang 0,415367. Kemudian ini juga menghasilkan intercept koefisien sebesar 12,692. Kemudian yang X-nya itu menghasilkan 0,591. Nah, selain itu juga ada T statistik. T
T-nya itu yang intercept itu 1,139 sekian dan yang X 3,308 sekian. Kemudian juga mendapatkan p-value, menghasilkan p-value di mana intercept itu 0,275 1 sekian dan yang X 0,00565 sekian. Nah, dari hasil tersebut itu bisa diperoleh persamaan regresinya, di mana persamaan dari hasil tersebut, dari output tersebut, yaitu Y sama dengan 12,692 plus 0,591 kali X gitu. Nah, artinya kenapa intercept 12,692 itu intercept, di mana menunjukkan bahwa saat X sama dengan 0, nah nilai prediksi Y adalah 12,692. Kemudian 0,591 itu merupakan koefisien X. Nah, berarti setiap kenaikan 1 unit pada X akan meningkatkan Y sebesar 0,591 unit. Begitu. Kemudian dari output tersebut dapat diinterpretasikan hasilnya, di mana hasilnya itu terdapat hubungan positif dan signifikan antara X, kinerja antara X, ketaatan terhadap tugas, dan juga Y, kinerja siswa. Jadi hubungannya itu bisa dibilang positif. Kemudian yang kedua ini model yang digunakan ini cukup menjelaskan variabel Y dengan R kuadrat, yaitu 0,457. Kemudian yang terakhir, X ini merupakan prediktor signifikan terhadap Y dengan nilai P itu 0,005. Jadi model ini valid untuk memprediksi Y berdasarkan X. Jadi model yang digunakan ini terhitung valid untuk memprediksi kinerja siswa berdasarkan ketaatan terhadap tugas. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil kesimpulan tersebut, hasil regresi digunakan untuk prediksi atau memahami pola hubungan antara dua variabel atau p-value lebih kecil dari 0,5, maka hubungan antara X dan Y signifikan yaitu secara statistik. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai langkah-langkah dari hasil analisis tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.